Eh, jadi terima kasih sebelumnya. Nama saya Dimas Adi Nugroho, mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 2019. Dan untuk saat ini, saya diamanahkan dan juga diberi ruang untuk berproses di Lembaga Penyiaran Radio Muhammadiyah, yang dibawahi pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mungkin seperti itu. Baik. Mau tanya nih Mas, Radio Muhammadiyah itu di mana sih tempatnya? Oke, Radio Muhammadiyah itu udah ada sih. Cuma untuk tempatnya itu di kantor PP Ahmad Dahlan, Jalan Ahmad Dahlan. Tapi untuk saat ini karena di masa pandemi ya, dan Radio Muhammadiyah sedang bekerja sama dengan Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCCC. Nah, jadi itu kantornya jadi satu sekarang di jalan gitu. Apa ya? Ngabean pokoknya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama nih, Mas. Oke, Radio Muhammadiyah ya. Radio Muhammadiyah itu sebenarnya radio resmi atau yang dibawahi langsung oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam artian Radio Muhammadiyah ini sebagai salah satu sarana dari media dakwah atau syiar yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Awalnya Radio Muhammadiyah ini merupakan radio lokal, tapi isinya anak-anak atau kader Muhammadiyah, yakni kader IPM. Baru saat itu masih di bawah tahun 2010-an, itu bertempat di PP Ahmad Dahlan, di kantor aslinya, bukan yang di Ngabean sekarang. Nah, terus seiring berjalannya waktu, Radio Muhammadiyah ini akhirnya diofisialkan atau diresmikan pasca Muktamar di Makassar kemarin. Kenapa Radio Muhammadiyah ini diresmikan dan menjadi perhatian untuk Muhammadiyah khususnya belakangan ini? Karena pada dasarnya untuk zaman saat ini kan dakwah itu nggak hanya bisa dilakukan secara langsung, akan tetapi karena Muhammadiyah punya slogan Islam berkemajuan, maka Muhammadiyah mulai merambah ke ranah-ranah yang sekiranya itu bisa elastis dan dinamis sesuai kebutuhan zaman sekarang. Nah, untuk zaman sekarang kan istilahnya serba digital ya. Jadi kita dari Radio Muhammadiyah itu mengudara lewat live streaming. Dulu awalnya ketika sebelum Muktamar masih belum diresmikan, itu Radio Muhammadiyah itu masih bersifat FM. Jadi masih pakai jaringan radio FM sama AM kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu terus setelah Muktamar berubah dan akhirnya Radio Muhammadiyah sekarang menggunakan metode siaran virtual streaming. Jadi nggak hanya mengandalkan kualitas suara, akan tapi kita juga bisa melihatnya penyiar pada saat siaran. Oh, wow. Baru tahu saya kalau sejarah Radio Muhammadiyahnya seperti itu. Suka-dukanya, Mbak ya? Iya, suka-duka. Duka itu kalau dinikmati menurut saya jadi suka malah, Mbak. Jadi gitu ya? Menurut saya itu semua bagian dari proses. Jadi first impression waktu siaran itu gregetan sih. Terus dredeg dan nggak nyangka kok bisa dikasih ruang public speaking dan dengan audiens yang katakanlah konteksnya dari Sabang sampai Merauke, dan ini sifatnya semua orang bisa menjangkau ini. Jadi mau nggak mau untuk first impression waktu pertama siaran itu saya benar-benar harus menyiapkan yang terbaik lah pokoknya. Karena itu setelah seleksi dengan jangka waktu 2 hari 3 harian
itu saya langsung disuruh siaran. Jadi untuk prepare sendiri kayaknya masih agak kurang, tapi dengan dengan tips waktu itu dikasih tips, pokoknya kamu paling enggak kuasain materi aja. Ntar masalah pas on air itu bisa kamu siasatin selama kamu paham materinya dan pembawaannya bagaimana, maksudnya bawaan konteks programnya bagaimana, nanti kamu bisa menguasain jalannya program itu. Nah, untuk selama program itu sendiri, kalau dari saya pribadi sih, bayangin aja itu jadi panggung saya sendiri. Jadi ini program milik saya, ini acara milik saya. Jadi mau nggak mau saya harus menampilkan yang terbaik dan saya harus maksimalkan ini. Iya sih Mas, benar juga ya. Emang rencana Tuhan tuh kita nggak tahu gitu ya. Iya. Oke, langsung pertanyaan kedua nih. Media digital itu orang-orang sekarang mungkin udah nggak terlalu aware, nggak terlalu attention sama media-media digital yang sifatnya hanya audio. Dalam artian mungkin orang mendengar radio hanya ketika di momen-momen tertentu. Tapi seiring ini kompetisi radio tuh kalau bagi saya dan mungkin realita di lapangan itu semakin tergerus dengan adanya YouTube, terus media sosial yang itu lebih punya reputasi lebih tinggi daripada media-media mainstream lainnya. Nah, di sini Radio Muhammadiyah mencoba menuju ke ranah media sosial tersebut. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan itu sebelum muktamar kan Radio Muhammadiyah sempat mengudara atau on air di jaringan atau frekuensi FM. Nah, setelah itu melihat keadaan dan prospek kedepannya, akhirnya Radio Muhammadiyah memutuskan untuk beralih ke siaran atau on air via virtual audio. Jadi ketika kita siaran, kita bisa lihat nih si penyiar sama si narasumber itu kayak gimana ketika siaran. Oke. Jadi untuk mungkin sekiranya untuk menghadapi tantangan dalam dinamika media digital tadi mungkin seperti merambah masuk ke ranah-ranah media sosial dan mengadakan siaran via virtual audio virtual. Nah, tapi di sisi lain Radio Muhammadiyah juga menyiapkan hal ini lewat program-program yang akan dijalankannya. Nah, program-program ini tuh dapat dikatakan istilahnya walaupun Radio Muhammadiyah merupakan media dakwah organisasi Muhammadiyah, akan tapi di sini perlu digarisbawahi bahwasanya apa yang menjadi program Radio Muhammadiyah itu tidak semata hanya dakwah yang berbau Islam, akan tapi di sini program-programnya juga bersifat milenial, anak-anak, bahkan orang tua, dewasa ada di situ. Jadi untuk saat ini Radio Muhammadiyah punya 4 program. Untuk saya sendiri, saya ada di program KSP, Kisah Sang Mencerah, dan juga Semangat Sobat. Nah, untuk program dari Radio Muhammadiyah sendiri itu ada 4 totalnya. Yang pertama KSP, Kisah Sang Mencerah, terus Semangat Sobat, terus Menuju Senja, dan yang terakhir NBDB atau Ngopi Bareng Dan Budi. Nah, untuk program KSP sendiri memang itu ditujukan atau orientasinya untuk mengulas sejarah pergerakan dan perjuangan Muhammadiyah dari sejak lahirnya dulu hingga sekarang. Itu yang program KSP, Kisah Sang Mencerah. Kemudian yang Semangat Sobat. Nah, program Semangat Sobat ini khusus untuk program di era pandemi. Kenapa di era pandemi? Karena program ini bekerja sama langsung dengan UNICEF. UNICEF lembaga internasional yang mengayomi anak-anak. Nah, di sini programnya berisi kurang lebih tentang seputar
permasalahan tentang psikologis dan kebutuhan anak terutama masa pandemi. Itu semangat sobat. Nah, untuk segmen program ini ditujukan ke remaja awal hingga remaja akhir. Itu yang program semangat sobat. Kalau yang program KSP tadi ditujukannya ke semua kalangan, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua lansia. Nah, kemudian lanjut ke program Menuju Senja. Nah, untuk program Menuju Senja ini programnya ditujukan ke kaum milenial. Karena untuk program Menuju Senja ini segmennya memang diatur khusus waktunya di hari Minggu sore, yang mana isi dari program Menuju Senja itu hanya tentang sharing-sharing sama penyiar, terus muter-muterin lagu. Jadi kayak kurang lebih kalau mbaknya pernah dengar Prambors, nah kayak gitu. Itu yang program Menuju Senja. Dan yang terakhir NBDB, Ngopi Bareng Den Budi. Nah itu programnya segmennya atau orientasinya ke kalangan remaja akhir sama dewasa. Nah itu programnya sebenarnya program yang bahas isu-isu terkini aja, tapi masih di seputaran Muhammadiyah. Misalnya contoh kayak sejauh mana sih perjuangan Muhammadiyah dalam melawan pandemi COVID-19. Nah, nanti di sana akan diulas bersama narasumber-narasumbernya, itu diambil dari kalangan para relawan. Mungkin seperti itu, Mbak. Mungkin udah nih Mas, 3 pertanyaan yang udah ditanyakan, dan mungkin Masnya bisa kasih sepatah dua kata untuk sebagai penutupan nih. Tuh. Sepatah dua kata aja Mas. Ya, gimana Pak? Bisa cepat. Oke. Jadi buat teman-teman sepantaran saya atau teman-teman di bawah ataupun di atas saya, jadiin media itu sebagai sarana berbagi informasi sebaik mungkin. Karena bagi saya di era saat ini tuh media tuh seperti pisau yang apabila dia nggak digunakan dengan baik, maka dia akan merugikan orang lain. Seperti halnya pisau, kalau misalnya dia digunakan untuk potong masak, maka jadinya akan menebar sebuah kebaikan atau kebermanfaatan untuk lain. Tapi kalau pisau untuk menyakiti orang lain kan itu malah jadinya untuk merugikan. Jadi pesan saya untuk saya pribadi dan teman-teman, gunakan media itu sebaik mungkin, manfaatkan.